Halo anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang tematik ya. Nah, sekarang waktunya anak-anak belajar matematika. Nah, di dalam matematika ini masih ingat tidak yang dipelajari minggu lalu? Anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalian juga sudah melakukan Google Meet atau Zoom ya bersama dengan guru-guru kalian, yaitu pada saat materi penjumlahan, perkalian, pengurangan maupun pembagian. Dan sekali lagi ya, Miss harapkan anak-anak di kelas 4 ini sudah bisa menghafalkan perkaliannya dan juga pembagian yang masih dasarnya. Kenapa? Supaya kalian bisa dengan mudah mengikuti materi-materi yang lainnya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, kalian akan bisa melakukan operasi hitung bilangan campuran. Nah, operasi hitung bilangan campuran otomatis tidak hanya penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian saja, melainkan semuanya itu digabungkan. Nah, sekarang anak-anak coba buka di buku paket matematika kalian halaman 30 dan juga 31. Oke. Nah, di situ dijelaskan ya tentang apa itu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu apa, Nak? Operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Tadi seperti yang Miss sudah jelaskan ya. Untuk dapat menyelesaikan operasi hitung campuran, penting sekali untukmu memahami urutan dan juga aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, coba perhatikan baik-baik ya, urutan dan juga aturannya. Nah, di kotak yang berwarna orange, di situ dijelaskan begini. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ingat baik-baik ya, jika ada tanda kurung, yang harus didahulukan adalah yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, itu diurutkan dari sebelah kiri ya. Lalu yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Jadi urutannya itu anak-anak, yang pertama yang ada tanda kurungnya terlebih dahulu. Lalu jika ada perkalian dan pembagian, berarti perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Baru yang terakhir itu penjumlahan dan pengurangan. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang coba lihat contoh yang ada di buku. Perhatikan contoh berikut. Yang A, 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, yang diberikan tanda itu berarti dikerjakan terlebih dahulu. Di situ yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ditanda kurung dan juga pembagian. Berarti langkahnya adalah yang pertama kalian tulis kembali dulu angka 10. Lalu dijumlahkan 45. 45 itu dari mana? Dari 15 dikali 3. Lalu dikurangi 8. 8 dari mana? 8 adalah hasil dari 16 dibagi 2. Nah, selanjutnya adalah sama dengan. Nah, jangan lupa ya, sama dengannya itu di bawahnya, jangan di sampingnya, tetapi di bawahnya. 10 ditambah 45. Hasilnya adalah 55. Baru dikurangi 8. 55 dikurangi 8 hasilnya adalah 47. Nah, anak-anak boleh ya memberikan tanda seperti itu supaya bisa ingat, oh ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Boleh garis, garisnya boleh melengkung, boleh kotak begitu. Lalu yang B, di situ ada soal 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Nah, di situ tidak ada tanda kurung sama sekali ya. Tetapi walaupun tidak ada tanda kurung sama sekali, yang harus kalian kerjakan tadi apa setelah urutan tanda kurung?
perkalian dan pembagian dulu, ya kan? Jadi kalian beri tanda itu yang perkalian dan pembagian. Selanjutnya tulis lagi angka 150. 150 dikurangi 80. 80 itu hasil dari 20 dikali 4. Nah, selanjutnya baru ditambahkan 12. 12 itu adalah hasil dari 48 dibagi 4. Sama dengan di bawahnya ya, ingat ya. 150 dikurangi 80 hasilnya 70, lalu ditambah 12, sehingga 70 ditambah 12 hasilnya adalah 82. Nah, itu tadi 2 contoh soal yang bentuknya angka ya, atau angka-angka matematika. Dan yang ketiga contohnya adalah soal cerita. Ibu membeli 5 bungkus gula putih. Setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Jika ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding, berapa gram sisa gula ibu? Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah kalimat itu menunjukkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kalian harus tahu. Ya, misalnya ibu membeli 5 bungkus gula putih. Berarti itu 5 itu angka pertama yang harus ditulis atau angka awal yang harus ditulis ya. Berarti di situ penyelesaiannya kita tulis dulu angka 5. Nah, setelah itu di 5 bungkus itu mau dikurangi, ditambah, dikali atau dibagi, kita lihat di sini. Setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Nah, satu bungkus gula itu berisi atau beratnya itu 500 gram. Otomatis kalau kita mau tahu jumlah berat dari semua gula itu, kita langsung kalikan saja. Bukan 500 ditambah 500 tambah 500 sampai 5 kali, bukan. Langsung saja 5 dikali 500 gitu. Selanjutnya, jika ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding, berapa gram sisa gula ibu? Nah, kalau digunakan artinya berkurang atau bertambah? Karena berkurang berarti kita berikan tanda kurang setelah dikalikan ya. 5 kali 500 dikurangi 750. Maka hasilnya adalah 5 kali 500 hasilnya berapa? 2500, kemudian dikurangi 750 sehingga hasilnya adalah 1750 sisa gula ibu. Nah, jangan sampai lupa di kalimat terakhirnya ada kalimat jadi atau kalimat kesimpulannya ya. Sisa gula putih milik ibu sebanyak 1750 gram. Oke, nah sekarang kita akan coba ya supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang cara mengerjakannya. Kita akan coba kerjakan soal di latihan 3. Kita akan coba kerjakan nomor 6, nomor 7, dan bagian B kita coba kerjakan nomor 2 ya. Jadi ada 3 nomor yang akan kita coba kerjakan setelah ini, yaitu nomor 6, 7, dan B yang nomor 2. Oke, kita mulai dari nomor 6 terlebih dahulu. Soalnya adalah 110 ditambah 45 dikali 2 dibagi 4. Nah, lihat di sini anak-anak ya, ada tanda kurung. Berarti ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, tetapi coba perhatikan lagi. Selain ini di tanda kurung, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Berarti yang tetap didahulukan adalah yang perkalian. Setelah itu baru yang pembagian. Oke, sekarang kita tulis di sini tanda kurungnya juga 110 ditambah, nah ini 45 dikali 2 itu berapa? Kalau kalian bingung langsung menjawab, kalian bisa buat hitungannya di bawah sini. 45 dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1 di sini. 4 dikali 2 sama dengan
Jangan lupa ini simpanannya ditambahkan, berarti menjadi 90. Nah, sekarang kita tuliskan di sini 90. Lalu jangan lupa ditutup kurung, lalu dibagi 4. Nah, tulis di bawahnya. 110 ditambah 90 sama dengan berapa? Nih, kalau ada yang masih bingung bisa ditulis dulu hitungannya di bawahnya. Kalau yang bisa langsung menjawab lebih bagus. Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 9 10. Kita simpan 1 di sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti di sini 110 tambah 90 sama dengan 200. Nah, ini belum selesai ya karena masih ada 4. Berarti kita bagi 4. Nih, 200 dibagi 4, kalian boleh hitung terlebih dahulu, boleh langsung. Kalau mau langsung, cara yang gampang itu adalah nih, tutup dulu 10 di sini. Jadi 20 ya. 20 kalau dibagi 4 itu berapa hasilnya? 5 kan? Nah, 5, kemudian 0 yang kita tutup tadi tulis di sini. Maka hasilnya adalah 50. Seperti itu. Ini untuk yang nomor 6. Sekarang yang nomor 7. 260 ditambah 15 dikali 6 dikurangi 585 dibagi 9. Di sini ada tanda kurung, berarti dia yang didahulukan. Nah, di dalam tanda kurung ini ada penjumlahan dan juga perkalian. Otomatis yang didahulukan adalah perkalian. Nih. Lalu kita tuliskan di sini 260 ditambah 15 dikali 6. Kita hitung dulu di sini 15 kali 6. 5 kali 6 30. 1 kali 6 6 ditambah 3 90. Nah, di sini 90. Nah, kemudian di sini ada pengurangan. Kita tulis pengurangan, tetapi jangan lupa ya, di sini ada pembagian, berarti ini kita berikan kurung sendiri. Oh, berarti 585 ini dibagi 9. Kita hitung dulu di sini. Dibagi 9. Oke. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Tidak ada ya. Berarti kita langsung 2 angka, 58. Yang paling mendekati adalah 9 kali 6. Hasilnya 54. Oke, kita kurangi dulu. 8 kurangi 4 sama dengan 4. 5 kurangi 5 sama dengan 0. Lalu kita turunkan angka 5. Jadi 45. Nah, 9 kali berapa yang hasilnya 45? 9 dikali 5. Kita tulis di sini, kita kurang 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Berarti hasilnya di sini 65 ya. Nah, kita tulis di sini 65 sama dengan 260 ditambah 90. Nah, ini cukup panjang ya prosesnya ya. Sekarang kita hitung dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Kita simpan satunya di sini. Lalu kita tambahkan dengan 2, hasilnya 3. Sini 350 dikurangi 65. Kita bisa hitung lagi di sini. 350 dikurangi 65. 0 kurangi 5 tidak bisa, pinjam di depannya menjadi 10. 10 kurangi 5 hasilnya 5. Ini tadi menjadi 4 ya. Lalu kita pinjamkan di depannya menjadi 14. Ini dicoret menjadi 2. 14 kurangi 6 sama dengan 8. Dan ini adalah 2. Maka di sini hasilnya adalah 285. Nah, ini antara coret-coretan dengan jawaban kan
cukup membingungkan ya angka-angkanya ya. Jadi kita berikan tandanya seperti ini saja, lingkaran, supaya tahu mana jawabannya. Nah, ini jawaban untuk nomor 7, lalu ini jawaban untuk nomor 6-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih nomor 6 dan nomor 7. Sekarang kita ke bagian B yang soal cerita nomor 2. Nah, di sini soalnya adalah Bibi mempunyai persediaan tepung terigu sebanyak 11 kg. Lalu Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu masing-masing seberat 20 kg. Berapa banyak persediaan tepung terigu Bibi sekarang? Oke. Kita buat di sini ya. Nomor 2. Penyelesaian. Penyelesaiannya adalah, kita lihat angka awalnya nih. Bibi punya tepung terigunya adalah 11. Berarti kita tulis di sini angka 11. Kemudian Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu masing-masing seberat 20 kg. Nah, karena membeli artinya berarti ditambahkan. Kita tulis di sini tambah. Belinya adalah 6 karung, tapi masing-masing 20 kilo. Berarti ini apa, Nak? Perkalian ya. Kita tulis di sini 6 kali 20. Jangan lupa berikan tanda kurung karena ini tersendiri ya, tidak digabung dengan yang 11 ini tadi. Lalu yang ditanyakan adalah berapa banyak persediaan tepung terigu Bibi sekarang. Oh, berarti hanya ini saja angka yang perlu kita tulis atau yang perlu kita hitung. Nah, sama dengan 11 ditambah 6 dikali 20. Cara mudahnya adalah nolnya ini dihilangkan dulu ya. Kita simpan dulu. 6 kali 2 saja yang kita kalikan. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, nolnya baru kita tulis terakhir. Jadi 120. 11 ditambah 120 sama dengan berapa? Kita tulis di sini ya. 0 tambah 1, 1. 2 tambah 1, 3. Dan di sini 1. Oh, hasilnya adalah 131. Nah, jangan lupa kalimat kesimpulannya. Jadi jadi banyak persediaan tepung terigu Bibi sekarang adalah 131 kilogram. Sudah selesai. Nah, ini dia hasil jawabannya ya. Jadi nomor 6, nomor 7 dan yang bagian B soal cerita ini dia cara mengerjakannya. Nanti anak-anak juga mengerjakannya seperti ini ya, harus dihitung sendiri, harus berurutan seperti itu. Oke? Nah, anak-anak, itu tadi penjelasannya mengenai operasi hitung campuran. Semoga anak-anak bisa lebih memahaminya. Kalau masih bingung, silahkan bertanya ya, atau bisa diulang lagi video ini. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Miss berikan di penugasan ya. Di situ sudah dijelaskan anak-anak mengerjakan latihan 3 nomor 1 sampai 5 dan yang bagian B nomor 1 dan 5. Bukan 1 sampai 5 ya, tapi 1 dan 5. Jadi ada berapa soal? 7. Ada 7 nomor ya. 1 sampai 5 dan 1 dan 5 yang bagian B. Nah, dikerjakannya harus menggunakan langkah-langkah, tidak boleh langsung jawaban. Oke. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, tetap semangat anak-anak. Tuhan memberkati.